Keren. Itu aja tuh. Nah, tuh bisa. Oke. Saya pikir Posisi. tadi itu Rudy itu yang sana. Aku tadi kirim ke dia juga, apa dia baca tuh Loh, nggak pesen. mana dia Rudi tadi? Ada Kir tadi siapa tuh? Kalau nggak dia ya orang lain. Tapi yang jelas dia tahu ada kelas bahasa Arab. Tapi Hmm. terserah deh mau ikut atau enggak. Kan aku bilang akan ada kelas belajar bahasa Arab jam 14. Silakan bergabung nanti sang debaters. Oke katanya jam 10.28 nih udah oke ini. Oh iya berarti si Rudi dong emang itu tadi. Rudi Bisa Yohanes lah tadi. jadi. Rudy kan namanya memang Rudy Yohanes kan. Hah? Ini Rudi Tapi Yohanes? tanggalnya udah ditetapkan itu Pak. Jam 14 tanggalnya dikiranya tanggal 7. Hari ini kan 6. Tanggalnya tanggal 7 itu di VK-nya gitu. Iya. Jamnya udah benar, tanggalnya belum lagi. Iya, jamnya udah benar. Dia cuma datang lewat dikit lah. Lewat 20 menitan. Tak apa-apa, biasa tuh. Ini kan tadi aku udah kirim pagi. Jam 9.39 aku udah kirim Bu Maya ke Rudi, sang debater. Ini. Oh, Nah, mana dia? untuk join bahasa Arab. Iya. Aku kirim lewat chat. Dia kan udah tahu aku sama Pak Bagus, sama Piang juga. Yang Zoom kita lah. Zoom yang privat. Kalau alfabet Apiang. Nanti Iya, jangan iya, Bu. di-share di WA Murtadin ya. Nggak enak nanti ada Fadila ntar kayak saingan. Mana? Jangan. Oh Ya. kagak, saya kan udah bilang sama Bu Fadila, Ibu bebas kapan waktu. Yang penting Ibu jadwalnya sesuai sama jadwal Ibu gitu. Enggak Iya, apa-apa. tapi jangan nanti videonya jangan di-share di situ. Di ini aja belajar kekristenan atau lahir baru atau yang lain. Yang nggak ada Fadila. Ntar dikira saingan lagi. Aku kan posisi hanya membantu. Cuma kan tetap aja Bu, kalau ini berita kan tetap keluar, nggak masalah lah. Anggap Saya aja yang ini as a co-teacher. tenang aja tenang. Harusnya jangan record dulu dong, orang kita belum mulai. Yang record kalau Ibu. alfabet Arab itu kalau di bahasa Indonesianya digelar apa ya? Huruf Jawi ya? Atau huruf Hijaiyah? Ya sama aja hijaiyah. Huruf Jawi pun sama ya kan? Atau Jawi huruf itu Hijaiyah? Jawa. Huruf Jawa kan nono coroko. Oh, tapi kalau di Malaysia itu huruf Hijaiyah itu digelar huruf Jawi. Apakah ini ada yang Islam di sini di Zoom? Ya, Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya. Mantan Islam ada? Mantan Islam. Islam nggak ada. Mantan Islam ada. Atau yang mau keluar dari Islam itu pasti ada, insya Allah. Hah? Belum ada lagi. 2 minutes. Nah, nih waktunya. Waktunya 2 menit lagi lah, mulailah. Ya kan? Kita mulai bagaimana Bu Maya? Mulai sekarang aja nggak apa-apa lah. Oke? Ya, kita mulai aja ya. Ya, mari kita mulai. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Karena belajar bahasa Arab ini bukan sekedar belajar bahasa. Kita menggunakan bahasa sebenarnya apa ya? Yang akan saya ajarkan ini bukan, saya hanya mengajarkan pengenalan akan huruf-huruf dan cara membaca. Itu pertama. Terus
kalau menurut saya pribadi, kita belajar bahasa Arab ini sebetulnya kalau menurut saya nanti cenderung kita belajar bahasa Quran. Kenapa kita belajar bahasa Quran? Ini adalah cara kita menolong saudara-saudara kita Muslim untuk mengetahui tentang kitab mereka. Karena banyak Muslim yang tidak mereka hanya sekedar membaca, tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Bahkan setelah di dalam Quran itu sebenarnya ada banyak ayat-ayat yang sudah sangat jelas ya, udah beberapa kali saya tuh kalau debat sama Muslim udah beberapa kali saya sampaikan ini loh ayatnya, ini loh ini apa benar Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang ada di Alkitab. Nah itu sebetulnya bisa dilihat secara gamblang. Yaitu dengan cara perbandingan Al-Quran dan Alkitab. Oke, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Tuhan terima kasih untuk siang hari ini kami boleh belajar bahasa Arab. Tuhan, kami percaya bahwa dengan belajar ini adalah cara kami untuk menolong saudara-saudara kami Muslim untuk mereka mengerti apa ya yang ada di dalam kitab mereka. Tuhan pakai kami semua, berkati kamu semua, agar pelajaran bahasa Arab ini akan sangat berguna buat kita semua. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Ya, saya akan share screen. Oh, yang mana ya? Coba. Ini ada notification juga. Oh, bukan. Not this one. Oh, kayaknya aku harus tutup dulu nih supaya tidak mengganggu. Iya. Ya. Oke, share screen. Yang mana? Yang ini. Ya. Nah, teman-teman kalau belajar mengenali kata-kata di dalam huruf dalam bahasa Arab, jangan belajar yang ada ininya ya, cara bacanya ini, karena ini salah. Ya ini salah, karena dalam bahasa Arab itu, oke nanti saya liatin dulu di sini, nanti baru kita ke sini supaya tahu nanti perbedaannya. Nah, dalam bahasa Arab ya itu ada beberapa huruf yang mirip-mirip. Lalu bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah dengan cara melihat titiknya. Nah, ini ada 3 huruf yang mirip, tapi yang membedakan adalah titik. Ini ba, titiknya ada di bawah, ta, titiknya ada 2 di atas. Kalau ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa itu titik 3 di atas. Sa ya. Sa itu pengucapannya sa itu ujung lidah ada di antara 2 gigi. Ya, karena nanti ada sa, ada shin, sin, ada shin, ada shot. Ya, jadi harus tahu bedanya. Ini sa, ini sa, sa. Jadi ujung lidah ada di antara 2 gigi. Nah, ini 3 huruf mirip tapi dibedakan oleh titik. Jadi ini alif, ba, ta, sa. Nah, ini juga 3 huruf yang mirip. Yang membedakan adalah titik. Kalau yang ini titiknya ada di tengah seperti ini itu ja. Ja atau kadang dibaca jim, jim. Ha, ha. Ini haknya bersih ya. Ini haknya bersih. Ha, ha karena nanti ada ha. Ini ha, ini berat. Ha, laha, fiha seperti itu. Kalau ini ha ya. Ini ha. Ini ho. Ini kalau ha itu tidak ada titiknya. Nah, kalau ini ho. Ho, jadi di tenggorokan didorong ke dalam. Ho, ya. Jadi ini ja, ini ha, ini ho. Ja, ha, ho. Alif, ba, ta, sa. Jim, ha, ho. Lalu ini juga ada 3 huruf yang mirip. Oh, no. Hanya 2 mirip. Itu adalah dal, dal. Nah, ini zal. Zal. Ini titik di atas zal. Ini tidak ada titik dal ya, dal. Dahola, dahola.
Nah, kalau ini za, ya. Nah, ini dua huruf yang mirip. Ini tanpa titik. Ini ro, jangan ra, ya. Ro. Ini za. Ini satu titik di atas. Za. Ro, za, ya. Dal, zal, ro, za. Lalu ini juga dua huruf yang mirip. Yang membedakan adalah tanpa titik dan titik 3. Ini sin. Ini shin, syariah, ya, syariah. Ini sin, ini samawi, nah, samawi, langit. Shin, ini syariah, seperti itu. Nah, ini juga dua huruf yang mirip tanpa titik dan yang dengan titik. Ini sod, ini dot. Sod, dot. Nah, ini juga dua huruf yang mirip tanpa titik, ini dengan titik. Ini to, zo. Nah, ini juga dua huruf yang mirip. Ini tanpa titik, ain, alama. Ilmun, alimun. Wa huwa alimun. Ya, dia maha mengetahui, alimun. Ini goin, ya. Ini nanti huruf ain go ini kalau udah disambungkan dengan huruf lain, maka ini kakinya hilang. Ya, kakinya hilang. Jadi hanya tinggal kepala saja. Jadi harus bisa melihat, oh ini nggak pakai titik, ini ada titik, berarti ini ain, ini go. Nah, ini juga dua huruf yang sama. Ini fa, titiknya 1 di atas, kof, titik 2, fa, ya, fa. Ini ko, fa, ko, ya. Jadi sod, zot, to, zo, ain, goin, fa, kof. Nah, ini juga dua huruf yang mirip. Oh, enggak, beda-beda. Oh, ini udah enggak ada lagi. Ini kaf. Ini kaf, seperti ini modelnya. Ya, ini seperti ada hamzah di tengah. Ini bacanya kaf. Nanti kalau huruf ini disambung dengan huruf yang di belakangnya, maka nanti akan beda lagi. Nanti akan saya kasih tahu. Ini lam. Ya, lam. Lam ini nanti kalau udah gabung dengan huruf lain, maka ini hanya tinggal ininya saja. Ini kakinya hilang. Jadi ini lam. Kaf, lam, mim. Ini mim. Nah, mim ini nun. Ya, seperti namanya Pak YP itu namanya nun. Nun. Ini ha. Ha, ini ha. Ha. Ini ho, ho. Ini ha. Hada, ya. Ini ha, ya. Ha ini nanti biasanya disambung dengan huruf lain, misalnya fiha, atau laha, lahu, ya. Kalau lahu, hu itu biasanya laki, kalau ha itu perempuan. Ini wow, dan ini ya. Nah, jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghoin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, wa, waw, ya. Ya, inilah huruf-huruf hijaiyah. Nah, dari sini tadi saudara-saudara udah tahu bagaimana cara baca. Nah, sekarang kalau saudara nanti belajarnya pakai cara ini kurang tepat. Misalnya ini. Misalnya ini sih sudah tak masalah, alif, ba, ta, sa, nisa, jim, ha. Ini kurang tepat. Karena ini kan sama kan dengan ini ha. Nah, jadi kurang tepat. Kalau tepatnya itu H itu dengan H ini. Lalu ini bagaimana? Nah, ini sulit dicari padanan hurufnya di dalam bahasa Indonesia, susah. Ini juga salah. Ini H. Salah. Harusnya ho. Kalau misalnya ho, ya, ho gitu. Kalau pakai ho, kalau huruf O juga kurang tepat ya.
menjadi ho. Nah, karena itu sebaiknya nggak usah pakai ini cara bacanya. Ini caranya salah. Ini dal, zal, ini zal, ya zal. Ro, nah ini salah ini ro. Ini di sini tulisnya ra, ya. Ro, bacanya tuh ro. Ini bukan zai, ya ini salah. Zai, za gitu aja. Ini sin benar, shin, shin. Nah ini juga salah ini. Ini sat, nah, ya sat salah. Shot harusnya shot, ya karena itu teman-teman jangan memakai yang pakai cara baca seperti ini karena salah. Kecuali kalau teman-teman bikin sendiri. Ini dot. Nah ini kan dead. Nanti dikira bapak lagi. Dot, ya ini salah ini. Dot. Nah ini tak. Nah kan jadi sama dengan ini. Nah karena itu jangan pakai yang ini. Ini tok, bukan tak, salah. Ini zo, ya ini za, salah ini. Ini ain ini harusnya ada titik, ada tanda petik di atas, ain gitu, ain, alama ilmun. Goin, ya ini goin, ini gain, ya jadi salah. Ini fa, kauf, ini kaf. Nah salah ini ya. Kalau ini kaf benar, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Ah seperti itu. Jadi itu cara membaca huruf. Nah, kita sekarang saya akan ajarkan cara membaca yang sudah apa? Ini belum punya arti ya. Ini baru sebatas cara membaca saja. Baru sebatas cara membaca saja, ya. Saya kalau pakai keyboard atau pakai laptop belum bisa gimana cara menulis Arab ya. Jadi ini saya tulis tangan nih tadi. Kodek ngasih tahu. Nanti Bu Maya ngajar ya jam 2. Waduh, langsung saya kebut bikin tulisan ini. Wah, ini nggak ada ininya ya. Coba siapa yang masih ingat ini huruf apa? Anak-anak. Alif. Ini huruf apa? Alif. Alif. Ini? Ba. Ini? Nun. Nun. Nah, karena nggak ada harokatnya, ini bisa dibaca apa saja. Abana, abanu, abina, bisa apa saja. Makanya dulu ada seorang debator, pangeran siapa tuh yang dari Surabaya bilang bahwa dulu sebetulnya Al-Quran itu pada mulanya itu adalah tanpa harokat. Ya, Quran dulu pada mulanya tanpa harokat. Tapi ketika Islam itu mulai ekspansi ke wilayah-wilayah di luar Arab, Mekah, maka Al-Quran mulai diberikan huruf, harokat. Nah, supaya mereka bisa membaca Quran, ya. Harokat itu adalah huruf hidup. Nah, huruf hidup di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3, yaitu kalau di atas itu A, kalau di bawah itu I, kalau di atas itu adalah U. Menjadi A, I, U. Jadi hanya ada 3 itu. Tidak ada O, tidak ada E. Jadi bacanya ini di atas adalah fathah, di bawah adalah kasroh, di atas adalah yang seperti ini ada kepalanya, itu domah. Tak fathah, ta, ba kasroh, bi, tak domah, tu. Tabitu. Ya. Ini tabitu. Jadi kalau anak-anak Islam itu umur balita itu yang dibaca itu yang seperti ini namanya Iqra biasanya. Jadi hanya cara membaca saja diulang-ulang dan itu butuh waktu yang sangat lama berbulan-bulan bahkan setahun mereka tuh hanya membaca yang begini-begini saja. Nanti kalau sudah lancar cara membacanya baru mereka masuk ke yang lebih tinggi lagi kesulitannya. Ya, lalu ini ba. Tadi kan kalau di atas adalah fathah, ta, kasroh, ba kasroh, bi, tak domah, tu. Tabitu. Nah, ini huruf apa teman-teman? Masih ingat nggak? Huruf apa? Ba. Fathah ba di atas ya. Ba kasroh bi. Ini kaf.
kaf domah ku, babiku. Nah, babiku. Nah, ini babiku bukan babimu. Nah, ini huruf apa tadi? Yang ini. Qaf, qaf ya. Qaf. Ini huruf ini adalah huruf ro. Ro. Ya. Ini adalah ro, ini adalah nun. Nah, ko bacanya apa? Corona. Corona. Iya. Corona. Makanya Islam bangga banget tuh. Tuh lihat di Quran Corona ada itu. corona. Corona itu. Corona ya. Jadi bukan karana tapi corona. Ya, jadi harus sesuai dengan pembacaan dari huruf-huruf ini mengikuti. Nah, ini selain ada fathah, kasroh dan doma di Arab itu bahasa Arab itu ada tanwin namanya. Tanwin itu adalah fathah yang didouble. Ya, fathah yang didouble seperti ini. Jan, ini bacanya jan. Jin, jun. Jan, jin, jun gitu. Ron, rin, run. Ya. Ini apa? Lam. Lan, bacanya lan karena ini tanwin. Lan, lin, lun. Nah, jadi ini adalah ini adalah tanwin. Jadi ada fathah, ada kasroh, ada domah, ada tanwin. Nah, ini tanwin. Kalau tanwin di atas an, tanwin di bawah in, tanwin di atas un. Yang ada kepalanya tuh un. Nah, selain tanwin ya, selain tanwin itu juga ada tasdid. Tasdid itu yang ini kayak angka 3 menghadap ke atas. Ini adalah double bacanya ya. Ini anna ya. Bacanya adalah ana, alif fathah a, nun ada tasdid, ini bacanya anna. Kalau ini fathah a, nun ditasdid di bawah berarti anni. Nah, ini belum ada artinya ya semuanya ya. Nah, ini juga ini tasdid, ada tasdidnya awalu. A, alif fathah a, ini tasdid, ini lam domah lu. Awalu, seperti itu. Kalau yang tidak pakai tasdid bagaimana? Coba saya lihat di bawah ada nggak ya? Kayaknya saya punya. Nah, nih. Mana? Ana ada. Oh, sama seperti di atas ya. Ana. Oke, ini anna, anni gitu bacanya ya. Jadi di double. Ini awalu ya, awalu. Nah, jadi kalau saudara pernah mendengar kata huwal awalu, ini tulisannya awalu. Nah, ini yang sudah disambung-sambung. Jadi ini adalah huruf-huruf Arab yang sudah disambung. Kalau ini masih terpisah satu-satu, ini semua tadi masih terpisah satu-satu. Nah, kalau ini sudah disambung-sambung. Nah, sekarang ada ini alif, fat kasroh i. Nah, ini adalah apa ini? Ini adalah nun. Ya, ini nun yang udah disambung. Terus ini ada tasdid. Inna. Ya, inna. Ya, coba kita lihat nun. Nah, nun kalau yang masih berdiri sendiri kan seperti ini. Nah, ya, ini nun kalau masih berdiri sendiri masih seperti ini. Tapi kalau nun udah disambung, maka menjadi seperti ini. Innahu, sesungguhnya dia. Ini hu-nya ini laki-laki. Ya, jadi kalau hu itu laki-laki. Innahu, sesungguhnya dia. Nah, kalau ini alif, nun tasdid, ini ha. Ha ini haknya hak panjang ke atas ya. Ini hak panjang. Innaha. Nah, ini sesungguhnya dia untuk perempuan. Ya. Jadi kalau ini adalah innahu,
Kalau ini adalah innaha, innahu sesungguhnya dia. Ini hu bisa laki-laki, bisa kepada Tuhan, bisa kepada siapa saja yang berjenis laki-laki. Kalau yang ini innaha, sesungguhnya dia perempuan. Harus di sini pakai alif. Karena itu bacanya innaha, ya. Kalau ini innahu. Oh ya, teman-teman, saya mumpung saya ingat, kalau ini tadi bacanya bisa dibesarin dikit enggak? Ya. Kalau ini tadi bacanya pendek-pendek ya. Tatitu, gitu bacanya. Tatitu. Babiku. Corona. Nah, kalau sudah disambung-sambung begini, ini juga innahu. Nah, kalau yang ada alifnya, ini H ini kan terdiri dari huruf alif, nun, dan H. Nah, ini H-nya, ini pakai alif, tapi alifnya mati. Ya. Coba saya pakai ini. Pakai ini. Oh, nggak bisa ya. Ini mana tadi? Oh, ini. Innahu, ini pendek. Nah, ini terdiri dari 4 huruf ini, ya. Alif, nun, ha, dan alif, ya. Tapi alif di belakangnya itu mati. Innaha, gitu bacanya. Innaha. Tapi kalau ini pendek. Kof, titik 2 di atas tadi apa? Ta, ya. Kotala. Kotala. Nggak boleh dibaca kotala, nggak boleh. Kotala, nggak boleh. Tapi kotala, gitu bacanya. Kotala, pendek semua. Kotala ini artinya membunuh. Ya. Lalu ini, wah ini nulisnya, saya tulisannya jelek sih. Ini ada alif, ada nun tasdid, lalu ada ya mati. Ada ya mati. Ini, bacanya gitu. Ini itu sesungguhnya saya, ya. Ini sesungguhnya saya. Kalau ini inna, ini ada alifnya panjang. Inna, ini inna. Nah ini ini huruf apa nih? Coba lihat. Nah, ini kaf. Tadi itu ini kaf. Nah, kaf kalau udah disambung menjadi seperti ini. Kalau posisinya di depan. Ya. Kitabun. 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 Gitu ya. Kok berubah-ubah? Ya. Lalu gimana cara mengenalinya nanti? Ya, kuncinya sih satu. Apa? The more you read, the more you know. Itu pasti. Jadi memang karena itu memang tadi seperti saya bilang, anak-anak Islam itu membacanya berulang-ulang. Nah, ini kitabun. Kalau seperti ini belum ada artinya ya teman-teman. Ini belum ada artinya kitabun. Tapi kalau ini kaf. Nah ini kaf yang udah digabung, disambung dengan huruf lain. Nah tadi kaf ini ya. Tapi kaf kalau udah disambung maka menjadi seperti ini. Ada teng ke samping itu. Kitabun artinya kitab, buku, ya. Inilah yang disebut dengan kitabun. Kitabun. Jadi tanya dibaca panjang karena apa? Ada alif mati. Kitabun gitu. Nah, kalau ini kitabun bacanya pendek semua. Kitabun. Kitabun, ini dibacanya panjang. Inna, ini bacanya pendek. Awalu, innahu, innaha, karena di sini ada alif mati, maka haknya dibaca panjang. Innaha, ini pendek. Kotala, kotala, ya ini kotala membunuh. Nah, terus kalau ini adalah huruf apa nih tadi? Ghoin ya, ghoin fa ro, ghafaro. Ini belum ada artinya, ya. Ghafaro. Jadi bacanya pendek semua, ghafaro, pendek semua. Nah, kalau yang udah disambung jadi seperti ini. Ghafaro. Nah, ini baru ada artinya. Ghafaro itu apa? Memaafkan. Mengampuni. Ghafaro.
memaafkan. Nah, ini ini diabaikan saja. Ini tadi saya coret ya. Ini alif, lam, ha. Ilahi. Bacanya pendek semua. Ilahi. Tapi kalau udah ilahi seperti ini, ini udah disambung, ini adalah alif, ini lam nih. Ini lam yang udah disambung. Jadi tinggal ini tiangnya saja. Sementara ininya bagian bawahnya hilang. Ini adalah lam, ini ha. Ya, ini ha. Ini ha, ini ya mati. Ilahi, Tuhanku. Ilahi, Tuhanku. Gitu bacanya. Kita lanjut. Tadi kita udah sampai mana? Oh, ini. Ini tadi sama sebetulnya, tapi terpotong. Tadi udah sampai sini ya. Ini. Wah, ini tulisannya jelek banget. Ini waw, ha, dan dal. Wahidun. Nah, kalau yang seperti ini belum ada artinya ya, teman-teman. Tapi kalau sudah seperti ini ya, ini ha, ini ha ini. Nah, ini tulisannya jelek banget. Ha. Ini kita lihat ha itu nih, ha. Ya, kalau belum disambung dengan huruf lain ya, ha itu seperti ini. Tapi kalau udah disambung dengan huruf lain, baik dengan huruf sebelum atau sesudahnya, maka ini kakinya ini hilang. Ya, kakinya hilang. Ini begitu juga kho, ini hilang. Jadi tinggal ininya saja. Maka menjadi seperti ini. Mana tadi? Oh ini. Jadi ini ha ini udah disambung dengan huruf lain. Ini huruf dal. Dal. Jadi huruf dal ada di posisi di belakang. Huruf dal itu tidak boleh disambung dengan huruf lain di belakangnya. Dia hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Wahidun. Nah, inilah yang disebut dengan wahidun. Kalau wahidun begini baru ada artinya. Ini wahidun, wahid, satu. Kalau yang wahidun yang seperti ini nggak ada artinya. Kenapa? Apa bedanya? Ya, karena penulisannya salah. Kalau mau yang wahidun yang artinya satu, ya seperti ini. Tapi kalau seperti ini masih salah penulisannya. Karena ini hanya baru sebatas cara membaca saja, ya. Jadi ini adalah wahidun, satu. Nah ini juga ini alif, sin, mim. Oh tadi belum saya ajarin tentang mim huruf mati ya. Huruf mati itu kalau dalam bahasa Arab itu ini ada bulat kecil, ya. Jadi ismun. Wah, saya ini nanti nggak bisa ini. Ismun, ya. Ini kan tanwin. Ismun. Alif kasroh i, sin mati, mim domah un. Ismun. Ini belum ada artinya, ya, karena penulisannya masih salah, karena ini adalah tujuan untuk cara baca saja. Nah, kalau yang ini ismun, nah ini baru benar. Alif kasroh i ini mati, ini ya, huruf mati. Sinnya mati dibaca is. Ini mim. Ini mim. Nah, ini mimnya kalau disambung jadi seperti itu, nih mim. Jadi mim kalau disambung nanti bisa menjadi bulat, ya, menjadi bulat. Menjadi seperti ini. Mim domah. Ini domah un, ya, domah mun. Ismun. Ini ismun tapi belum ada artinya. Ini ismun. Ismun itu nama. Ya, ismun nama. Ini kata benda, ismun nama. Nah, kalau ini alif, sinnya mati, ini mim, ya, mim bulat kecil, lalu ada ya mati, ya-nya mati, maka ismi, nama saya. Ismi, tadi kan ada yang namanya ismi itu. Ismi itu artinya ismi Kodek, nama saya Kodek. Nah, seperti itu. Ismi Apiang, nama saya Apiang. Lalu ini alif kasroh i, ini sinnya mati. Lalu mimnya domah,
Ini kaf. Ini kaf di, nah ini masih mudah dikenali ya, kaf di bagian akhir. Ismuka, nama kamu. Ya, ismuka, nama kamu. Nah, berikutnya ini adalah alif kasroh. Ini tasdid seperti tadi, tasdid. Nun fathah na. Inna, bacanya gitu. Inna. Ya. Inna. Tadi mana lagi yang sama-sama? Enggak ada ya. Ini anna. Anni, ya. Inni, inna, seperti itu tasdid, ya. Jadi tadi kita udah belajar harokat a, i, u, lalu tanwin, lalu tasdid, dan sekarang adalah huruf mati, sukun namanya ya, sukun. Jadi sukun, huruf mati. Ismuka, inna. Nah, ini belum ada artinya sih, inna ya. Lah ini robbaka. Ba-nya ada ada tasdid. Ada tasdid. Robbaka ini belum ada artinya ya. Karena penulisannya untuk tujuan membaca saja. Robbaka. Tapi kalau sudah ini rob. Nah, ini tasdid dibacanya rob. Dibacanya ba-nya itu double. Rob, ba-nya tanwin, kafnya a. Rob buka, ya. Kalau ini rob baka, kalau ini rob buka, artinya Tuhan kamu, Tuhanmu. Rob buka, Tuhanmu. Maka kalau dalam Islam suka kita dengar lucu-lucuan. Kalau kita mati ditanya tuh sama malaikat, marrobuka. Nah, inilah tulisannya ya. Marrobuka, siapa nama kamu? Nah, kalau ini ro, ini ba ada tasdid, maka bacanya rob. Ini tanwin ada tanwin, robbu. Ini ku, ada mimnya mati. Robbukum. Robbukum. Tuhan kamu semua. Kalau ini robbuka ini Tuhan kamu, ka ini untuk laki-laki. Kalau perempuan robbuki. Ya, kalau ini robbukum, kamu semua. Kamu semua. Ya, kamu semua untuk laki-laki ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kata benda itu ada satu apa ya? Ada satu, ada double, ada jamak gitu. Nanti itu. Robbukum, ini Tuhan kamu semua. Nah, ini kalau ini ro, fathah ro, ini ba-nya di tanwin, kok tanwin? Apa tasdid? Tasdid ya, lalu ini ya mati. Maka bacanya Robbi. Robbi ya. Robbi artinya apa tadi? Tuhanku. Ya. Kalau ini Robbuka, Tuhanmu, Robbukum, Tuhan kamu semua, Robbi, Tuhanku, ya. Yasu'u ilahi Robbi. Yasu'u wa Robbi. Yasu'u itu Tuhanku. Nah, ini saya tidak tulis baitun ya. Oh ya, ini ba ya. Ingat titik satu di bawah ba, ini ya, ini ta. Ada 3 huruf di sini. Ya-nya mati, ba-nya fathah, ta-nya domah, baitu kum ya, mimnya mati. Baitukum, rumah kamu semua. Ya. Baitukum, rumah kamu semua. Nah, kalau ini baitun. Ini baitun ya. Ini tidak ada artinya. Ya, ini hanya untuk tujuan baca. Ini tulisannya jelek nih. Ini ba, ini ya, ini ta. Baitun. Ya, ini enggak ada artinya. Nah, kalau ini ba, ini ya, ya-nya mati, ba-nya fathah, ta-nya doma ba fathah ba, ya-nya mati, ta-nya doma tu, kafnya fathah ka. Baituka, rumah kamu. Baituka, rumahmu, ya.
Lalu yang ini abada, abada. Ini nggak ada artinya. Ini ain, ba, dal. Abada, nggak ada artinya. Nah, kalau sudah begini disambung menjadi seperti ini. Abada. Ini. Abada. Ini danya terlalu tinggi. Abada. Apa artinya abada? Menyembah. Sepertinya seperti itu sih. Jangan banyak-banyak nanti pusing. Ada pertanyaan? No question means you understand very well. Atau jangan-jangan tidur semua nih dengerin penjelasan saya. Di kolom chat ada yang nanya, Bu. Di kolom Oh, chat. Kayaknya kolom ada yang chat. nanya. Bentar Oh, ya. kolom chat bagaimana ngelihatnya? Berarti saya harus Bentar, stop bentar. Saya stop ini. Mana? Ilah dan Rab. Gimana bedanya, Bu? boleh langsung sih. Silakan. Fatur ya nanya ya? Atau Emang ada fatur? Oh iya, ada fatur ya. ada Fatur. Ya ada fatur tadi. Nah, terus terang kalau ilah itu saya nggak tahu artinya. Kalau Rob itu kan memang sudah Tuhan ya. Kita biasa Robun Tuhan. Kalau ilah itu justru saya taunya itu setelah saya menjadi Kristen. Ilah, Tuhan. Mungkin ada yang bisa jawab? Yang lain? Ilah itu dewa, Bu. Ilah itu dewa. Sembahan, sesembahan. Dewata Sembahan sesembahan. ya. Sembahan. Nah, makanya kan kalau di sebelah kan la ilaha illallah itu kan artinya tiada sesembahan lain atau tiada dewa-dewa lain yang boleh ditinggikan. Nah, Ada juga terjemahan yang pakainya tiada Tuhan. Ntar dulu, Bu. Tiada Tuhan. Ntar dulu, Bu. Ini yang Apa? lain. Ini kan baru pelajaran bahasa Arab, baru huruf-huruf. Cara membaca ini baru sebatas cara membaca ya. Iya, coba Udah yang nggak lain. sabar kepengen yang lain-lain ya. Nantilah. Oke. Nanti jangan keluar dari Oh, topik itu ya kalau yang seperti itu nanti sama pakarnya tuh, sama Ibu Fadila tuh. Iya, pas tuh pas. Mm-mm. Lanjut. Ada yang Mas pertanyaan yang sehubungan. Berarti gitu ya. Yang Yang sehubungan udah dengan hubungan topik dengan yang yang baru ini diajarkan nih. tadi. Ini udah Mana? sampai mana pelajarannya? Bu, bisa saya nanya, Bu? Hah? Mungkin saya lupa ingat ya, Bu. Kalau ha dengan ho ya kan, satu ha yang gak jauh dari mim itu dan satu lagi ha sebelum ho itu kan. Gimana mau bedakan dia, Bu? Apakah selalunya kalau saya lihat dalam setiap kataan ya kan, ha itu biasanya di hujung, di mana ha yang pertama itu yang gak jauh dari jim itu biasanya di awal, ataupun ada perbedaan penggunaannya lagi itu, Bu. Coba Yang di sini ada. Tadi itu. Yang satu ha gak jauh dari jim ya kan, satu lagi ha gak jauh dari mim ya kan. Gimana mau membedakan penggunaannya, Bu? Karena apakah kalau yang saya lihat ya, Bu, kalau ha yang gak jauh dari mim itu biasanya diletak di belakang, Bu. Kayak Allah kan, Allah itu di belakang, ataupun apa Mekah itu di belakang juga itu. Kalau yang di hadapan itu kayak Muhammad, itu guna ha gak jauh dari jim itu, ataupun ada cara lain untuk membedakannya, Bu. Itu ya pengertian saya, Bu. Oke. Membedakannya ya ini titiknya ini. Ya, bukan, ini kalau ha yang maksud saya ha itu dengan ini. ha yang satu, ya benar, Bu. Penggunaannya, Bu, untuk ya benar, untuk membedakan penggunaannya gitu. Karena kalau di atas itu kan bunyinya kurang lebih, Bu, kayak ha dan ha itu kan. Ini kalau ini ha bersih, kalau yang ini ha bersih, kalau yang ini ha ini biasanya dipakai untuk dia laki-laki atau dia perempuan. Kalau laki-laki itu hu atau hi, tapi kalau perempuan tuh ha, ya. Laha itu kepada perempuan. Kalau minhu itu laki-laki. Hu-nya itu adalah laki-laki. Misalnya
saya kasih contoh, mungkin saya ambilin dari huruf. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan Jelas, ini yang jelas, Al-Hadid kelihatan. jelas. Ya. Al-Hadid itu mana? Kelihatan. Ada nggak nih ya? Coba lihat. Karena H agak jauh dari wow itu kan sering di belakang, penggunaannya sering di belakang itu. Kalau yang saya lihat, cuma mungkin saya salah. Kayak huruf Makkah kan H digunanya huruf gak jauh dari wow itu. Kalau alam kan huruf H itu di belakang. Kalau ini huruf-huruf ini jaha, ho, ha, ini bisa posisi di depan, posisi di tengah, bisa di belakang. Yang tidak bisa yang hanya bisa di depan atau hanya di belakang saja itu dal sama zal sama ro. Ini posisinya kalau di depan maka harus pisah dengan huruf berikutnya. Ro juga, ro, za ini hanya bisa ini berdiri sendiri. Ini hanya bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Kalau setelah ro itu nggak boleh disambung. Seperti itu. Coba-coba saya kasih, mungkin siapa tahu ada huruf yang ini. Nih ya. Ini H. Ini bisa disambung dengan huruf waw. Wahua. Nah, ini teman-teman sekalian ya, kita belajar tentang ini bisa untuk kita berapa logit nih ya. Sekalian kita belajar nih. Hua itu adalah dia laki-laki. Ya. Hua, dia laki-laki. Nah, masih ingat nggak ini alif, ini lam dan alif, makanya disebut lam alif. Ya, lam alif. Kenapa? Karena terdiri dari lam dan alif. Ini bacanya adalah al-awalu. Ini ada tasdid. Ini lamnya ada sukun mati. Al-awalu, wal awalu, dialah yang maha awal. Wa itu artinya dan. Ya, wa itu artinya dan. Nah, ini wal akhiru. Wal akhiru. Dan yang maha akhir. Dan yang maha akhir. Ini wa dan wazo. Nah, ini zo-nya disambung. Ya, ini ada lam. Ini lamnya mati, ya, lam mati. Lalu di sini ada zo, ada tasdid. Makanya bacanya wadzohiru. Wadzohiru, nggak boleh panjang. Wadzohiru. Jadi wal awalu pendek semua. Wal awalu wal a. Nah, ini a-nya baru panjang karena di sini ada alif. Wal akhiru wadzohiru. Ya, wadzohiru. Saya akan jelaskan nih satu-satu. Ini berkaitan dengan ini adalah ayat ini bicara tentang sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala yang di Quran. Tapi apakah benar 5 ayat tadi saya bilang 5 sifat Tuhan. Tapi apa benar 5 sifat ini cocok? Waduh. Screen-nya, Bu. Screen-nya boleh ditampilkan, Bu. Loh, screen-nya emang emang nggak kelihatan ya? Beda. Ada jalan-jalan screen-nya. Oke, kalau gitu harus saya ulang dulu. Iya, oke. Nah, kelihatan ya? Nah, ini agak sensitif sebetulnya. Sip. Mantap. Oke. Nah, ini oke, saya bicara. Ini sebetulnya gimana ya? Ini sebenarnya bisa kita pakai untuk berapa login nih teman-teman ya. Di ayat ini Al-Hadid ayat 3. Quran surat 57 ayat 3. Nah, ini bicara tentang 5 sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah benar 5 sifat ini cocok untuk Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang jelas 5 sifat ini cocok markotop ya. Sangat cocok buat Yesus. Kenapa? Nih, kita lihat. Hua itu adalah dia, laki-laki. Jadi siapa dia ini? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ini ada ayat sebelumnya. Wal awalu, dialah yang maha awal. Wal akhiru, dan yang maha akhir. Wa itu dan, ya.
Jadi ini teman-teman mungkin seharusnya belajar baca juga. Jadi nanti kalau jelasin kepada muslim biar emang kamu bisa baca, emang kamu tahu artinya. Nah, kayak si Ferguson tuh, dia udah tahu tuh cara bacanya. Jadi ini adalah huwal awalu, dialah yang maha awal, wal akhiru, dan yang maha akhir, wal dzohiru, yang dzohir. Dzohir itu adalah yang dzohir, yang kelihatan, yang lahir, yang bisa disentuh, itu dzohir. Wal batinu, batinu itu adalah yang bersifat batin, itu kan nggak kelihatan ya. Yang kalau dalam Islam itu Allah itu adalah al batinu, goib. Goib itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau dalam kita itu adalah roh, Tuhan itu adalah roh. Nah ini wa ini dan, huwa adalah dia, dan dia bikuli syai'in, bikuli terhadap sesuatu, bikuli bikuli syai'in, dan terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Nah, apakah benar? Jadi awalu 1, akhiru 2, zohiru 3, albatinu 4, alimun 5. Apakah benar ayat ini sesuai dengan karakter atau sifat Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini bisa diperdebatkan. Wal awalu wal akhiru adalah alfa dan omega. Cocok buat Yesus. Wadzohiru. Tadi udah saya jelaskan wadzohiru. Cocok buat Yesus? Cocok dong. Wal batinu. Apa? Ya, Yesus juga wal batinu. Ya. Wal batinu. Lalu alimun. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Alimun, maha mengetahui. Yesus maha mengetahui. Contoh, Yesus tahu dirinya akan disalib. Kita bisa lihat itu di Matius 16, 17, lalu 20 dan 26. Itu bisa kita lihat tuh. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, dia akan disalib. Artinya Yesus maha tahu. Iya, betul. Lalu di Matius 24, Yesus berkata, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa bait Allah itu kan hancur, dan terbukti bait suci Yerusalem itu hancur kan? Itu artinya apa? Dia maha tahu. Jadi cocok. Ini sangat cocok buat Yesus. Nah, sekarang kita lihat terjemahannya ini. Apakah terjemahan ini sudah sesuai? Saya kira tidak. Ini yang ini huwa itu adalah dialah. Al-awalu adalah yang maha awal. Nah, ini adalah tambahan dari penterjemah. Wal akhiru. Nah, wanya di sini tidak diartikan. Nggak tahu kenapa. Harusnya itu adalah dan. Ya, tapi tidak ada. Akhiru, maha akhir. Nah, ini yang sesudahnya tidak ada sesuatu. Nah, ini adalah tambahan. Ya, tadi teman-teman udah tahu kan, saya terjemahannya satu persatu. Tidak ada kata yang sebelumnya tidak ada sesuatu, yang sesudahnya tidak ada sesuatu. Tidak ada. Nggak ada di sini. Lalu, wadzohiru, maha dzohir. Yang di atasnya tidak ada sesuatu. Ini nggak cocok ini. Ya, nggak cocok. Teman muslim mengatakan bahwa wadzohiru itu artinya ciptaannya yang nyata, yang kelihatan. Nah, padahal ini kan bicara tentang sifat Allah. Jadi kurang pas kalau menurut saya. Lalu al-batinu, nih maha batin. Di sini ada tambahan nih, panjang lagi. Yang tidak ada sesuatu pun yang lebih tidak terjangkau darinya. Ya, ini panjang banget ini tambahannya. Nggak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan original teksnya. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang sama. Wah, ini lebih nggak cocok lagi nih. Sangat tidak cocok. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang sama bagi Allah. Ini nggak cocok, sama sekali nggak cocok, ya, karena tidak sesuai dengan original teks. Lalu wahwa bikulli syai'in alim, wahwa, dan dia, harusnya ada dan, tapi tidak ada di sini. Dan dia alimun, mengetahui, maha mengetahui, bikulli syai'in alim, segala sesuatu, seperti itu. Jadi itu. Jadi ini lebih cocok. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang ayat ini. Al-batinu itu kan bukannya artinya itu yang menguasai hati dan pikiran.
setiap makhluk tuh Bisa, seperti ya dia gitu. maha. Kalau menurut saya itu ini kalau menurut saya ini adalah berbicara tentang sifat Tuhan ya. Sifat Tuhan yang al-batinu, yang dia bersifat al-batinu yang tidak terlihat, yang karena itu Tuhan itu disebut goib kan. Kalau di Islam itu percaya kepada yang goib itu adalah Tuhan, malaikat, surga, neraka, hari kiamat. Itu adalah goib, sesuatu yang tak terlihat. Iya. Seperti itu. Cuman kayaknya pengertian al-batinu yang di mereka kan diplesetin seperti itu kan jadi. Jadi yang mengetahui batin gitu ya. Iya. Setiap makhluk. Kalau aku dulu diajarin di pesantren pondok metal di itu pengertiannya seperti itu. Tapi saat belajar di sekolah, pengertiannya seperti yang diterangkan yang secara umum seperti itu ya. Ada Islam satu dengan yang lainnya itu leneh itu. Ya itu sih dari aku. Makanya kamu tanya sama ibu, bener nggak yang bener yang mana gitu loh. Kalau menurut saya, karena ini adalah dari sini, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir, yang batin. Ini kan bicara tentang sifat Allah, ya. Jadi di situ, nah kalau mengetahui yang batin, ya mungkin pasnya ya di sini alimun, dia maha mengetahui. Nah, saya suka saya suka sampaikan saya tanya kepada Muslim, apakah benar Allah itu bersifat al-awalu? Apakah benar Allah itu bersifat ad-dhahiru? Alimun, maha mengetahui? Benar enggak? Ya. Kalau Allah itu bersifat al-awalu, jadi dari awal, sejak awal Allah sudah ada. Berarti dia tahu segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tapi mengapa peristiwa salib kok bisa salah? Ya kan? Mengapa? Kalau Allah itu mengetahui sesuatu yang peristiwa yang dia adalah maha awal, dia harusnya tahu tentang masa lalu. Misalnya Zakaria bisu, dikatakan bisunya 3 hari. Padahal kalau di Alkitab jelas itu ditulis oleh saksi mata loh ya. Zakaria bisu sejak dia keluar dari bait suci sampai istrinya hamil itu berapa bulan? Kira-kira 9 bulan. Sampai anaknya lahir umur 8 hari disunat. Saat Zakaria itu memberikan anak namanya Yohanes. Saat itu tiba-tiba dia bisa bicara. Jadi betapa bedanya. Kalau dia maha awal, kalau dia maha alimun, tentu dia tidak akan salah. Nah, disinilah sebetulnya Muslim harus kritis ya terhadap kitab mereka sendiri. Kalau mereka mau membaca ayat ini dengan benar, dengan hati yang jernih, ingin mencari kebenaran, ayat ini sudah bisa memperlihatkan siapa Allah yang sebenarnya. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman lain? Halo guys, are you sleeping? Halo, Are yang you lain sleeping? itu. Halo. Halo, yang lain. Fatur mau nanya enggak tuh? Atau saya lihatin ayat ini ya. Enggak dulu deh. Atau stop dulu. Udah kebanyakan nanti malah pusing. Mabuk nanti Bu. Ya. Saya paling suka pakai ayat itu untuk bertanya kepada saya di debat agama Telegram tuh berapa kali tuh sama Bamtri. Banyak tuh di Quran. Ini tadi itu Al-Hadid ayat 3, lalu Ali Imran ayat 41 yang Zakaria bisu 3 hari itu. Bahkan di surat Maryam ayat berapa tuh ya? Itu beda. Kalau di Ali Imran 41 dikatakan 3 hari, kalau di surat Maryam itu 3 malam. Belum lagi surat Yusuf.
Ada begitu banyak yang Hmm. sebetulnya kalau Islam mau jujur, ya Iya. mereka udah bisa menilai siapa Allah yang sebenarnya. Iya. Betul. Bu, kalau mungkin ini udah selesai pembahasannya, nanti boleh minta tolong bahas yang itu Al Imran 45 itu, Bu. Tunggu. Al Imran 45 Heeh. surat 3. Perlu direkam nggak siapa Apiang Nggak bahasannya? usah lah. Nggak Bahasannya usah nggak ya. usah. Kalau Nggak udah usah. kita stop aja rekamannya Iya, ya, iya, supaya stop, lebih Bu. enak. Iya. Oke. Stop aja Ya. Bu. Ya betul.